Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian yang kedua yaitu Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, dan kita sampai di halaman 41 ya, yaitu teks kitab Al-Janiyud Dani yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Langsung saja, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah taskabe puji kulillahi tetap kedua Allah alladzi arsala kang ngutus sapa Allah sayyidana ing junjungan kita Muhammadan. Kudu benerno gak apa-apa ana tulisan sing salah. Muhammadan rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla mugi-mugi maringi rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi wasallam lan mugi-mugi maringi keselamatan sapa Allah ila jami'il khalqi maring sekabehe makhluk bikamil thariqati kelawan sempurnane thariqah bahwa mongko utawi lafat kamilut thariqah iku min idhofati sifati lil mausuf, idhofah dia baita min idhofati sifati saking idhofai sifat lil mausufi maring mausuf kang den sifati wa khalisid dini lan murnini agama minat thiqali saking beban berat. Ikaulihi sallallahu alaihi wasallam krono dawe kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bu istu dan putus sapa ingsun bil hanifiyati kelawan ajaran kang murni as-samhai kang gampang ay tegese asahlati gampang li khuluwiha krono kosonge syariat anita kalifi saking pira-pira beban-beban asyaqati kang berat allati kanat kang ana apa at-takalif syaqqah alal yahudi ing atase wong Yahudi kata ayyunil qisasi kaya wajibe qisas bil qatli ing dalam pembunuhan amdan iku sengaja kana ana apa qatl au khata'an utawa iku salah wala tujzi'u lan ora sah apa adiyatu dia wa kaqat il a'dha'i lan kaya dene mukot motong pira-pira anggota al khati'ati kang salah wa faqil aini lan apa nyongkel moto fin nadhari ing dalem ningali ilama maring barang la yahillu kang ora halal apa ma wa qatlun nafsi lan mateni awak fitaubati ing dalem taubat wakas zakati lan kaya dini zakat bi ikhraj rubil mali kelawan ngetokake seperempat pundok wakat taharati lan kaya dini sesuci bi qardi maudhi'in najasati kelawan gunting panggonan najis min jildil badani saking kulit badan wa minat thiyabi lan saking kelambi wa kawujubi qiyamil laili lan kaya dini wajibe qiyamul lail murid-murid bengi wastirqa kisari kilil masruk lan nganggep atau ndade akan budak wastirqa kisari ki lan ndade akan budak ing maling lil masruki maring wong kang den malingi wa minhu lan iku tetep saking apa iku at-takalif syaqah tahrimu mujalasatil haid atau makanat al-yahud itu tahrimu mujalasatil haid utawi harame mujalasah lungguh-lungguhan karo wong kang haid wa muakalati halan ngajak mangan wa mudojaati halan ngeloni wa tahrimil istighal lan harame ketungkul atau gawe yaum sabti yang dalam dino Sabtu. Selanjutnya kata Syekh As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ya Manaqib Syekh Abdul Qadir,
atau Al-Janidani, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikamilit thariqah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan thariqah, dengan jalan yang sempurna. Itu min idafati sifati lil mausuf, maksudnya sifatnya itu menjadi mudhaf dan mausufnya itu jadi mudhaf ilaih. Tuh. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, dengan ajaran yang paling sempurna. Kalau agama lain, syariat dari nabi-nabi sebelumnya itu ya syariatnya terdapat beban-beban yang berat. Lantaran kenapa? Umur mereka panjang, gitu kan? Umur mereka panjang. Kemudian jumlah mereka itu nggak banyak. Nah, sementara umat Islam itu udah mau umurnya pendek, gitu. Orangnya lemah, fisiknya lemah, kemudian ibadahnya itu juga sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj yang berbolak-balik itu kemudian melewati Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memberikan pengajuan keringanan atas yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Islam ini yang aslinya 50 diringankan menjadi 5. Dan Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tuh. Dalam kisahnya seperti itu, bahkan saking pengennya Nabi Musa alaihi salam lantaran melihat betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menjadi salah satu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kenapa? Ya karena semuanya punya bagian masing-masing. Kullan numiddu haula'i wa haula. Gitu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Sebagian rasul mendapatkan keutamaan dan sebagian yang lain itu juga memiliki keutamaan yang berbeda. Antara satu rasul dan rasul lain itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Bisa jadi yang lain itu lebih unggul daripada yang lain. Itu. Yang satu itu lebih unggul dari yang lain. Nah itu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala dengan cara atau syariat yang paling mudah. Kemudian wa khalisid dini minas thiqal, dan juga ajaran agamanya itu dimurnikan dari beban-beban yang berat. Karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menegaskan bu'istu bil hanifiyatis samhah, hadis riwayat Imam Ahmad, ya kan, dari Abu Umamah Al-Bahili, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, saya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran al-hanifiyah yang murni dari segala sesuatu yang campuran-campuran, murni dari segala macam keberatan atau beban-beban yang berat. As-samhati, di mana syariat ini adalah syariat yang mudah. Kenapa demikian? Karena li khuluwiha anit takalif syaqqah allati kanat 'ala al-yahud. Ya karena syariat ini itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajaran, dari beban-beban yang berat yang ada pada umat Yahudi. Umatnya Yahudi Nabi Yakub dan seterusnya, dan anak turunnya. Seperti apa? Banyak contohnya, seperti kata ayyunul qisas fil qatli amdan kana aw khata'an. Jadi kalau di Islam dalam masalah qisas itu apa sih? Bunuh dibalas dengan bunuh, potong tangan dibalas dengan potong
tangan, kemudian potong kaki dibalas potong kaki, dan seterusnya. Nah, kalau di Islam kisos itu hanya berlaku pada pembunuhan yang sifatnya sengaja, amdan, sengaja, ada unsur kesengajaan, sudah diniati, kemudian terjadi pembunuhan, baru dilaksanakan kisos. Tapi kalau umatnya Yahudi itu tidak seperti itu. Pokok ada pembunuhan saja, baik itu pembunuhannya sengaja atau menyerupai sengaja atau bahkan kecelakaan gitu. Oh, khotoan ya, khotok salah berarti kan kecelakaan. Berarti naik motor pelan-pelan, ada orang yang nyebrang, ketabrak, yang asli nggak mati gitu. Lantaran fisiknya lemah misalnya. Itu harus dikisos menurut syariat Yahudi. Tapi kalau Islam enggak. Wala tujzi'ud diyatu, dan katakanlah diyah itu apa ya, ganti rugi atas pembunuhan. Jadi misalnya seseorang yang membunuh muslim yang lain, ketika kisosnya itu nggak wajib, maka yang wajib adalah diyah, adalah ganti rugi lah bahasanya itu. Ganti ruginya berupa apa? Ganti ruginya itu berupa 100 onta. Jadi kalau onta dinominalkan ya sekarang ini, katakanlah seharga sapi harganya berapa? 15-20. Katakanlah 20 juta. Berarti nilai nyawa seseorang itu ada berapa kali 100? 2M. 2 miliar. Itu. Dan nggak semua orang kan punya nominal seperti itu gitu tuh. Terus wakakot il a'dha il khoti'ah, begitu juga seseorang yang tidak sengaja misalkan melemparkan senjatanya, tiba-tiba senjata ini terkena tangannya orang, putus gitu, itu wajib dipotong juga orang yang melemparnya itu. Terus wafaq il aini fin nadhari ila ma la yahil, orang yang melihat perempuan yang tidak boleh dilihat, misalnya istri orang gitu. Orang melihat istri orang dengan sengaja, matanya itu harus dicongkel gitu. Kan ngeri kayak gitu kan. Waqatlin nafsi fit taubah, kalau seseorang yang berdosa kemudian dia itu pengen taubat ke Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia harus membunuh dirinya sendiri. Itu syariat yang sebelumnya. Terus masih banyak waqaz zakati bi ikhraji rubil mal. Kalau zakat itu harus mengeluarkan 1/4 hartanya. Tuh. Kalau Islam zakat itu, zakat mal aja misalnya, itu hanya rubul usyur, 2,5% dari total keseluruhan harta yang dimiliki. Kalau seseorang memiliki harta 1 miliar, ya, yang dia keluarkan itu hanya 25 juta. Kalau seseorang memiliki harta 100 juta, ya, yang dikeluarkan itu hanya 2,5 juta, dikit. Nah, kalau syariat yang sebelumnya itu 1/4, berarti kalau punya uang 1M berarti yang dikeluarkan itu wajib 250 juta. Atau kalau punya uang 100 juta itu yang dikeluarkan dan 25 juta, itu 1/4. Itu otomatis syariat agama Islam itu lebih mudah daripada syariat sebelumnya. Itu ya. Waqat taharati bi qardi mawdi'in najasah min jildil badani wa min athiyab. Kalau bersuci dari najis itu harus dipotong. Kalau najisnya itu ada di kulit, itu harus dikuliti gitu. Cuman ini masih perlu adanya penelitian ya. Soalnya rada muskil gitu tuh. Kalau di pakaian rada wajar gitu. Wa minas thiyabi, kalau dari pakaiannya terkena najis, kotoran, darah segala macam gitu ya, itu harus dipotong. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad itu kan nggak dicuci, misalnya yang dicuci nggak hilang-hilang juga, ya berarti maafu kan gitu. Maka wujubi qiyamul lail, kalau di umat-umat sebelumnya itu hukumnya wajib kalau di
Islam itu hukumnya apa? Sunnah. Wastirqau fisarikil masruq, kalau ada orang yang maling ketahuan, nah maka orang yang maling itu otomatis jadi budaknya, pemilik harta yang dimaling. Terus faminhu tahrimu mujalasatil haid wa muakalatiha wa mudaja'atiha. Terus dalam berinteraksi dengan orang yang haid itu tidak boleh duduk aja, itu nggak boleh duduk. Misalnya ada seseorang yang punya istri lagi haid tuh duduk bareng aja nggak boleh, tapi diasingkan gitu tuh, kan parah. Wa muakalatiha, ngajak makan bareng juga nggak boleh gitu. Wa mudaja'atiha, tidur bareng juga nggak boleh. Terus wa tahrimul istighali yaumal sabti, dan haram bekerja di hari Sabtu. Kenapa? Ya karena mereka kerjanya ibadahnya itu ibadah secara khususnya ya hari Sabtu gitu. Sehingga kalau di ayat Al-Quran itu gimana, karena saking terbiasanya, kan rata-rata mereka itu nelayan ya, saking terbiasanya setiap hari Sabtu itu nggak ada orang yang nyari ikan. Jadi ikan itu sampai tahu gitu, ikan itu sampai tahu setiap hari Sabtu itu pasti nggak akan ada yang nyari ikan. Akhirnya pas hari Sabtunya ikan itu pada nongol. Terus orang-orang yang mau datang ke tempat ibadah, yang mau beribadah, itu tuh melihat, ih, ikan ini kurang ajar ya. Kalau tiap harinya itu nggak pernah nongol, giliran hari Sabtu kok nongol. Nah akhirnya mereka berhilah, mencari sebuah cara agar meskipun mereka nggak mencari ikan, tetapi mereka bisa dapat ikan gitu. Akhirnya apa? Katakanlah bikin jebakan buat ikan gitu kan, jaring gitu kan. Jadi di pinggir sungai atau di pinggir laut itu ngasih bendungan, ya kan? Terus di situ dikasih jaring, gimana caranya? Walhasil ketika ikan lewat ya berarti kena. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka secara sama sekali, melarang sama sekali nggak boleh untuk mencari ikan di hari Sabtu, karena mereka nggak nurut oleh perintah Allah Ta'ala dan juga oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya akhirnya mereka dikutuk, ada yang jadi monyet gitu, ada yang jadi babi dan lain sebagainya, yang akhirnya mereka itu mati gitu. Nah ini adalah contoh-contoh dari syariat umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang menunjukkan betapa beratnya syariat yang ada pada syariat nabi-nabi sebelumnya ya. Terus wahalla aizaya naji dari salatihi sallallahu alaihi wasallam bi bahiril khawarikil ada. Wahalla lan mais-maisi sapa Allah aizayana tegese zayana mais-maisi menghiasi. Jida itu ay haqqa, hak kebenaran risalatihi kerasulane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bahiril khawariki, kelawan muncule atau pertelane pira-pira khawarik, perkara-perkara kang nembus lil adati maring kebiasaan, ay tegese bil mu'jizati kelawan pira-pira mukjizat al-dhahirati kang zahir, bil musyahadati kelawan penyaksian li ahli zamanihi maring ahli zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil akhbari lan kelawan pira-pira berita al mutawatirati kang mutawatir lana kedua kita, wal mughalabati lan ngalahaken liman aradaha liman kedua wong aradaha kang lawan sapa man ing mukjizat, wal mufadhalati lan ngeluwih-luwihi ala mukjizati sairil anbiya'i ing atase mukjizate sekabeh para nabi. Fa maknal bahri mangko utawi maknane lafaz al bahr. Bahr itu yang mana tadi? Bahir ya, bahiril khawarik. Ketemu orang belum kata. Fa maknal bahri mangko utawi maknane bahr iku al idhaah, padang. Apa ya? Cemplorong.
wal ghalabah lan ngalahaken wal fadl lan utama wa idhofatu bahir lan utawi idhofate lafat bahir ilal mukjizati maring lafat mukjizat iku min idhofati sifat ilal mausuf iku termasuk idhofah sifat maring mausuf. Fasyabaha mongko nyerupaaken sapa musannif al khawariqa ing lafat khawariq bil kiladati kelawan kiladah kalung innafasati ing dalam kemuliaan. Wa idhafatul jid ila risalah lan idhafah lafat jid maring lafat risalah iku min idhafatil musyabbahi bihi lil musyabbah iku termasuk idhafah musyabbah bih maring musyabbah kang den serupaaken kelawan ma. Fasyabaha mongko nyerupaaken sapa musannif ar-risalah ing kerasulan bil jidi kelawan jid hak kebenaran di anna kullan mahallul istiqrar ing dalem temnestuhne sakabehane kuwi iku mahallul istiqrar iku mahallul istiqrar iku panggonane netep. Selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi kebenaran dari kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang nampak bagi penduduk zaman yang ada pada masa itu dan juga bisa disaksikan dengan informasi atau berita-berita yang mutawatir yang tujuannya itu untuk al-mughalabah liman aradaha untuk mengalahkan orang-orang yang melawannya wal mufadalah ala mukjizat sa'iril anbiya dan juga melebihi mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain itu. Nah sehingga ada yang mengatakan dalam berita bahwa Nabi Muhammad itu memiliki mukjizat apa? Bisa membelah bulan. Ada yang mengingkari hal itu, gimana sih? Masa mungkin mukjizat sampai sehebat itu? Kemudian buktinya apa? Gitu kan? Bukti bahwasanya bulan itu pernah dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu buktinya apa? Ya kan kalau berbicara tentang sejarah, otomatis sejarahnya Nabi Muhammad sampai saiki itu kan sudah 1400 tahun lebih, hampir 1500 tahun kan. Jadi untuk membuktikannya itu ya sulit. Nah tetapi dicatatkan orang Cina ada ternyata, dimana ketika dalam catatan klasik mereka itu mengatakan atau menyebutkan tahun dimana bulan itu pernah terbelah menjadi dua, gitu tuh di catatan klasik ini. Nah sehingga hal ini memang benar-benar kenyataan, gitu tuh. Jadi yang namanya khawariqul adah, yang namanya mukjizat itu sudah berada di luar batas kemampuan manusia, kebiasaan manusia. Manusia yang katanya terbang ke bulan aja itu bisa, apalagi Nabi Muhammad, apalagi Allah Subhanahu wa taala kan yang membelahnya langsung. Loh, Allah taala sendiri yang menciptakan bulan, masa cuma ngebelah bulan aja nggak bisa? Kayak gitu. Dan tujuannya itu memang adalah untuk mengalahkan orang-orang yang melawan Nabi Muhammad. Ya, tapi sekali lagi yang namanya hidayah itu ya dari Allah taala, itu kan. Petunjuk itu ya datangnya dari Allah taala. Seseorang itu tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima kebenaran yang ada yang dia ajarkan kepada orang lain, nggak bisa. Ya sehingga segala sesuatu itu harus berdasarkan atas apa? Kesadaran. Kalau paksaan, yang namanya keterpaksaan itu lama-lama juga dia akan merasakan bosan. Makanya, lek seneng ngaji, tertarik ambil ngaji, ya wis ra usah kudu dioyak-oyak. Tapi harus berdasarkan atas apa? Kesadaran. Itu tuh. Soalnya kalau tidak berdasarkan atas kesadaran, ya nanti
nanti akhirnya dia itu akan malas-malas dengan sendirinya. Oke lah, sekali, 2 kali, 3 kali, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kesananya udah hilang gitu tuh, tidak ada kesemangatan lagi. Nah, karena ngaji itu pada dasarnya, ngaji atau ibadah apapun lah, ya dasarnya adalah kesadaran gitu. Nggak bisa kita itu memaksakan diri gitu. Lalu Nabi Muhammad saja dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau itu wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Nggak bisa. Ini Nabi Muhammad loh, tidak bisa memaksakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang dicintainya itu menjadi orang-orang yang beriman. Tapi wa innallaha yahdi may yasha. Sungguhnya Allah taala itulah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Tuh. Kita ini sebagai manusia pun sama. Nabi Muhammad aja kayak gitu, apalagi selain beliau kan. Ini nggak usah pede-pede gitu tuh. Makanya ngaji-ngaji sing turu-turu kan, sing sibuk-sibuk, sing tulan-tulan, Oke, lanjut. Famaknal bahr, arti dari kata bahr, bahiri al-khawarikil adat, itu artinya ada 3. Al-idha'ah, terang benderang, itu bisa. Wal ghalabah, bisa berarti mengalahkan. Wal fadl, dan juga utama gitu. Terus kemudian di sini menyebutkan bahir, lafaz bahir dan mukjizat, di mana ini merupakan mengidhafahkan sifat kepada mausuf. Jadi aslinya sifatnya itu adalah bahir, kemudian mukjizatnya itu mausuf. Ya maksudnya mukjizatil bahirah. Jadi mukjizat yang jelas, yang nampak. Kemudian fasyabbahal khawarik bil qiladati fin nafasah, di mana musannif ini menyerupakan khawarikul adat atau penebus atau hal-hal yang luar biasa diserupakan dengan kiladah, gelang atau kalung. Itu sisi kesamaannya itu adalah sama-sama benda yang berharga. Tuh. Ini masalah balaghah ini, Mas. Wa idzafatul jid ila risalah min idzafatil musyabbahi bihi lil musyabbah, musabbahi bihi lil musyabbah. Jadi risalah, jidir risalah ya, jidir risalatihi, musyabbah bihi lil musyabbah. Berarti risalah yang disandarkan, yang diserupakan seperti kebenaran. Fasyabbah risalah bil jid, di mana musannif ini menyerupakan kerasulan dengan kebenaran, bahwa masing-masing dari kebenaran dan kerasulan itu sama-sama tempat dari ketetapan. Ini masalah balaghah. Terus wa ayyadahu sallallahu alaihi wasallam, berapa menit saya? Berapa menit ya? 28. Oke, lanjut. Wa ayyadahu bi kumatil ashab ay bil ashab syuja'an. Wa ayyadahu lan nguataken ing Kanjeng sapa Allah ing Kanjeng Nabi, ay tegese qawahu nguataken sapa Allah ing Kanjeng Nabi bi kumatil ashabi, kelawan pira-pira wong kang wanine, pira-pira sahabat, ay bil ashabi, kelawan pira-pira sahabat asyuja'ani kang wani, kang kendel, berani, gentle, al muhtadina kang podo oleh pituduh sapa ashab, ay al wajidina kang podo nemu at-tariqa ing dalan al musila ilal matlub kang nuduhaken maring kang den suprih. Wa khassalan ngususaken sapa Allah taala man syaa ing wong syaa kang karep sapa Allah min adba'i millatihi, saking pira-pira pengikut agamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adba lan utawi lafaz adba iku jam'u taba, iku jamai lafaz taba mithlu sabab wa asbab. Tabaun tabaani atbaun, birruqi kelawan munggah, bidhamir ra kelawan dhamma lafaz ra, wa kasril qaf lan kasra lafaz qaf, wa tasydidil ya lan tasydid lafaz huruf ya, au bi fathir ra ma sukunil qaf, kelawan fathah ra lan sukunil qaf. Maksudnya birruqi itu bisa dibaca ruqi, juga bisa dibaca birraqi.
fathir ra sukunul qaf birrahi ay tegese bisuudi naik munggah ila auji ay a'lal ma'arif wal haqaiq tegese a'lal ma'arif kemakrifatan kang paling luhur wal haqaiq lan paling luhur-luhure hakikat. Apa hakikat itu? Wahya lan hale utawi haqaiq iku al ulumu pira-pira ilmu al wahdiyatu kang bangsa wahdi di pemberian ar-rabbaniyah kang bangsa pangeran dan dibahas. Selanjutnya kemudian Allah Ta'ala memberikan atau menguatkan Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang gentle, yang berani, yang gagah berani, yang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya karena banyak orang itu berani berbuat tapi cuci tangan, orang lain yang dikorbankan. Itu berarti bukan gentle, bukan sujaan itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu sifatnya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang berani, yang gagah berani, yang gentle. Itu ya. Dimana mereka itu al-muhtadin, mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Apa sih maksudnya mendapatkan hidayah itu? Mereka menemukan jalan yang bisa menyampaikan diri mereka kepada tujuan. Apa sih tujuan dari hidup ini? Tujuan dari hidup ini kan bisa menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya kan. Dan ini dengan kata lain adalah usul kepada Allah Ta'ala. Tuh kalau ini di pelajaran tasawuf ini. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah mereka orang-orang yang menjadi hamba yang sejati, bukan hamba-hambaan, bukan hamba bohongan. Kayak kita kan masih hamba bohongan nih. Suruh sholat pikirannya kemana? Ya kan, suruh puasa tapi diisi cuma dengan tidur dan seterusnya. Jadi kita masih hamba bohongan, bukan hamba beneran. Tapi yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat kita ya, dengan melihat tadi sifat saternya Allah Ta'ala. Dan tidak sulit bagi Allah Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki kan. Itu ya, setidaknya kita merasa kita ini bukan orang yang hebat, kita ini bukan orang yang keren gitu, enggak. Tapi justru kita menanamkan diri agar kita ini adalah orang yang rendah, orang yang tidak becus dalam beribadah, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Dan sehingga nanti dengan perasaan yang seperti ini, dengan rasa hati yang seperti ini, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala itu masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi hambanya Allah yang sebenar-benarnya, bukan hamba KW. Oke, al-muhtadin itu wa khassa man sya'a min adba'i millatihi birruqi. Kemudian Allah Ta'ala itu memberikan kelebihan kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW untuk memiliki derajat yang tinggi, birruqi. Derajat yang tinggi yaitu apa? Ila aujil ma'arif wal haqaiq, kepada puncaknya kemakrifatan dan puncaknya ilmu hakikat. Apa sih ma'rifat itu dan apa sih hakikat? Di sini oleh ulama Syekh Zahiruddin Al-Qadiri di kitabnya Fathul Mubin menjelaskan bahwa ma'rifat itu adalah jamak dari kata ma'arif, itu adalah jamak dari kata ma'rifat. Ma'rifat itu artinya adalah al-ittila' ala ma'ani khafaya makaminil makmunat wa syawahidil haq bi jami'il masyiat. Panjang amat ya. Bitalmi'i kulli syai'in ala ma'ani wahdaniyatihi wastidraki ilmil haqiqati fi fana'i kulli fannin inda isyaratil baqi ilaihi. Panjang amat. Ya intinya ma'rifat itu menurut bahasa dulu ya. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ma'rifat menurut bahasa itu kenal, tahu.
Jadi siapa Rijal tahu kenal sama Dimas, ini makrifat jenenge iki. Jadi Rijal makrifat nang Dimas, Dimas makrifat nang Rijal. Bahasa, secara bahasa. Ya kalau secara istilah atau secara syariat, itu tuh yang namanya makrifat itu ya tahu tentang semua rahasia yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya itu. Al-ittila ala ma'ani khafaya makamilil maknunat. Berarti kalau mengetahui, tahu tentang semua rahasia-rahasia, bukan semua lah, tahu tentang rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk alam semesta dia maka tidak ada sesuatu yang samar. Makanya pada suatu hari Al-Imam Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, beliau bertemu dengan seseorang yang gaya pakaiannya itu ya kayak gembel lah, pengemis. Yang sebelumnya Syekh Ibrahim Al-Khawas ini menemukan atau beliau itu berada di tengah hutan, kemudian di dalam hati beliau itu menginginkan delima, rumah, menginginkan rumah, delima. Tiba-tiba beliau menemukan delima di pinggiran sungai. Terus dibukalah delima itu, dicoba, ternyata asem, bukan manis. Terus nggak lama Syekh Ibrahim Al-Khawas ini jalan-jalan kan, melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba beliau itu bertemu dengan seseorang yang dikelilingi oleh singa, dikelilingi oleh binatang buas lah, bahasa ini zanabir gitu. Tapi santai, nggak takut nggak apa. Itu orang-orang tadi itu yang pakaian itu pakaian kayak gembel gitu ya. Terus kenapa kamu wahai Ibrahim Al-Khawas, assalamualaikum dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa kamu wahai Ibrahim? Loh, kok kamu kenal saya? Terus dijawab oleh orang itu, man khafallaha lam yakhfa alaihi syai'un. Kalau seseorang yang sudah takut kepada Allah, benar-benar takut, orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sesuatu yang samar bagi dirinya. Orang yang sudah kenal Allah berarti dia sudah kenal dengan selain Allah Ta'ala. Itu. Makanya untuk nama, kemudian rahasia-rahasia, dia nggak ada sesuatu yang samar. Nah, sehingga itu adalah contoh dari seseorang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia itu sudah mengenal Tuhannya, sudah mengenal Allah. Ya, sehingga bagian dari umat ini itu bisa mendapatkan bagian-bagian yang seperti itu, bisa mencapai puncak tertinggi dari kemakrifatan. Tuh. Wal haqaiq, dan juga bisa mencapai ilmu hakikat yang tertinggi. Nah, kalau hakikat itu apa? Kalau hakikat itu kata Syekh Qadir Al-Jilani, kata beliau, allati la yunafiha madadduha wa la yaqumu laha munafiha bal tafna inda isyaratiha addaduha. Ya, intinya sesuatu yang tidak ditentang oleh pertentangan. Ya, maksudnya seseorang yang pengalaman spiritualitasnya itu, pengalaman spiritualnya itu sudah sangat-sangat mendalam, sampai dia itu sudah mencapai makom fana, sudah tidak sadarkan diri, sehingga ketika dia melihat alam semesta ini, yang dia lihat adalah penciptanya. Itu makanya di dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf itu ada yang namanya wahdatul wujud ya. Yang di mana itu? Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Siti Jenar, gitu kan? Kemudian kalau di Arab itu ada yang namanya Ibnu Arabi, ada Husain bin Mansur Al-Hallaj, kemudian ada yang namanya
siapa Ibnu Sab'in, kemudian Syihabuddin Suhrawardi, banyak dari tokoh-tokoh sufi yang mereka itu merasakan wahdatul wujud. Tapi yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu bukan yang menyesatkan, bukan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam dirinya atau dirinya masuk ke dalam diri Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Tetapi ruhnya, hatinya, perasaannya itu sudah dipenuhi dengan luapan-luapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking cintanya dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat ciptaan-ciptaan Allah itu sebagai penciptanya. Itu bukan berarti dia adalah Allah taala, bukan, tapi itu adalah bahasa dari bahasa cinta. Itu tuh. Nah, kemudian ma'rifat, ma'arif wal haqaiq ditafsiri oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan al-ulum al-wahdiyah ar-rabbaniyah, yaitu ilmu-ilmu wahdiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang pada intinya sepanjang wa afadhu alaihi min buhuri mawahibihi sallallahu alaihi wasallam wallahu taala a'lam. Berapa menit? 41. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.